Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue mau ngebahas tentang update terbaru mengenai berita-berita maupun konspirasi-konspirasi dari perpanjangan kontrak Blackpink. Karena apa? Ya karena kita, fans Blackpink pasti sekarang ada di masa paling deg-degan. Apakah mereka semua perpanjang kontrak atau seperti apa? Karena seperti yang kita semua ketahui, kalau gue nggak salah, koreksi kalau gue salah, Blackpink itu debut pada 8 Agustus 2016. Kalau kontrak 7 tahun, harusnya kontrak mereka habis pada 8 Agustus 2023. Di saat gue bikin video ini tanggal 7 Agustus, berarti besok harusnya kontraknya habis gitu. Makanya di sini gue mau ngomongin tentang konspirasi dan berita-berita mengenai perpanjangan kontrak Blackpink ini. Jadi pastiin tonton videonya sampai habis, oke? Berita pertama yang mau gue bahas adalah berita yang cukup bikin deg-degannya agak hilang karena ada berita bahwa masih ada jadwal World Tour, pengumuman mengenai kontrak Blackpink diundur hingga September. Ya, yang ngomong ini adalah salah satu pejabatnya YG Entertainment menurut media. Kata pejabatnya YG ini bahwa Blackpink kan sudah dijadwalkan untuk tour nih sampai Agustus ini. Jadi perpanjangan kontraknya baru akan diumumkan oleh agensi September. Kita nggak tahu keputusannya kapan, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu keputusannya hari ini atau besok kan tanggal 8. Keputusannya udah diketok palu tanggal 8, tapi apapun keputusannya baru akan diumumin September karena sebelum September mereka masih akan world tour dulu kan, masih akan menyelesaikan tournya dulu bersama dengan manajemen YG Entertainment. Jadi kita akan tahu pastinya di September nanti. Merinding. By the way, ada satu berita juga yang menurut gua sangat menarik, yaitu dari analis akuntan Korea namanya Chong Yumi. Dia bilang bahwa kontrak Blackpink itu perkiraan uang mukanya nanti dari YG kalau pengen tetap perpanjang itu mencapai sekitar 1,5 miliar won atau 17 miliar rupiah gitu. Dan ternyata komentar-komentar kanis adalah ada yang bilang itu angka yang wajar mengingat Blackpink adalah artis yang sangat besar. Ada yang bilang bahwa bahkan ekspektasi gue lebih tinggi dari itu, alias gue gak nyangka angkanya serendah itu. Gue pikir bakal lebih lagi. Apalagi kemarin gue juga udah sempet bahas kayak ada beberapa agensi yang katanya sudah mulai menawarkan kontrak ke Lisa, Jennie, Jisoo maupun Rose gitu. Dan bukan cuman agensi Korea, tapi juga agensi-agensi dari Cina, Amerika, dan lain-lainnya. Kita tahu Blackpink sebesar apa, jadi wajar aja ditawarin kontrak seperti itu ya. Jadi YG memang butuh atau harus memberikan kontrak yang gila-gilaan kalau ingin mempertahankan 4 orang ini gitu, karena ada banyak agensi lain yang berani menjanjikan uang yang lebih gila untuk mereka. Nah, kalau itu adalah berita-berita yang cukup bikin happy-nya, sekarang ada konspirasi-konspirasi yang bikin agak deg-degan. Jujur, beberapa konspirasi di sini adalah konspirasi yang gak gue perhitungkan sebelumnya saat gue ngebahas tentang perpanjangan kontrak Blackpink. Yang udah ngikutin gue pasti tahu bahwa gue sangat berharap keempat-empatnya berpanjang. Itu harapan terbesar gue. Tapi apapun alasan mereka tidak perpanjang misalnya nanti, itu gue terima sebagai fans mereka. Yang penting mereka bahagia. Tapi selama ini kan gue selalu ngomong, misal doang, Jennie capek jadi idol, akhirnya dia nggak perpanjang, atau Jisoo pengen fokus acting, akhirnya nyari agensi lain yang fokus ke acting, agensi aktor gitu. Misal, kan gue selalu ngasih perumpamaan atau hal-hal seperti itu kalau yang jadi alasan misalnya member Blackpink itu tidak perpanjang gitu ya. Gue nemu satu artikel yang sangat menurut gue menarik dan gak gue perhitungkan gitu. Dan ini yang mau gue diskusikan sama kalian. Gue kutip dari portal berita wowkeren.com yang beritanya, Lisa Blackpink disebut dapat bayaran paling minim meski paling populer akan tinggalkan YG. Gimana? Judulnya aja cukup bikin deg-degan kan? Dan ini konspirasi dikeluarkan oleh media Deccan Chronicles namanya di Korea gitu. Katanya sekarang itu Lisa lagi mempertimbangkan, menurut media ini ya, katanya gue gak tahu mereka dapat dari mana, apa mereka punya insider orang YG. Intinya menurut mereka sekarang itu Lisa lagi memutuskan, lagi mempertimbangkan keputusan untuk perpanjang sama YG gitu. Salah satu alasannya adalah karena Lisa mendapatkan bayaran yang lebih rendah daripada 3 member lain. Kenapa gitu bang? Nih gue kasih tahu. Jadi guys, sudah menjadi rahasia umum. Kalau kalian K-popers sudah cukup lama, pasti kalian udah tahu soal ini gitu, bahwa katanya idol yang bukan orang asli Korea itu memang bayarannya lebih rendah daripada member-member yang asli Korea. Dan ini juga pernah diungkapkan oleh Son CLC yang dari Thailand juga, sahabat Lisa juga gitu, bahwa
perbedaan pembayarannya cukup jauh antara orang asli Korea dan orang di luar Korea. Nah, gue udah ngebahas ini duluan di TikTok, dan di TikTok beberapa orang bilang bahwa enggak kok bang, udah ada yang bilang bahwa sekarang bayarannya sama dan lain-lain, intinya seperti itu. Gue nggak tahu itu benar apa enggak, karena jujur gue pernah baca beritanya. Gue kan ngikutin berita K-pop tiap hari. Gue pernah baca berita Sorn bilang bahwa gajinya beda, tapi gue nggak ngeliat ada berita idol yang bilang gajinya sekarang udah sama gitu. Nah, banyak orang yang lebih bilang bahwa memang gitu aturannya. Itu aturan dari pemerintah Korea bahwa pekerja dalam bidang apapun, gak cuman idol gitu ya, pekerja dalam bidang apapun, kalau dia dari luar Korea, gajinya pasti harus lebih rendah daripada orang asli Korea, guys. Nah, kalau info soal itu menurut gue masuk akal, karena pemerintah Korea pingin warga asli Koreanya lebih terjamin soal pekerjaan, makanya gajinya harus lebih tinggi daripada pekerja-pekerja di luar Korea. Sekarang kita anggap memang selama ini bayaran Lisa sedikit lebih rendah, atau ya pokoknya lebih rendah lah daripada 3 member yang asli Korea gitu. Wajar nggak bang? Ya sekali lagi, kalau itu peraturan pemerintah kan nggak bisa kita ganggu gugat kan, ya berarti wajar gitu. Dan udah pasti saat mau debut, saat mau dikontrak bener-bener untuk jadi member Blackpink, Lisa sudah tahu soal itu, dan dia sudah tahu bahwa memang bayarannya akan lebih rendah daripada member yang lain gitu. Dan itu nggak masalah, Lisa tanda tangan kontrak dan akhirnya debut bersama Blackpink, berarti Lisa menerima konsekuensi tersebut gitu kan. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya, sekali lagi nggak ada masalah dan lu nggak perlu mempermasalahkan. Nah, sekarang masalah baru muncul. Masalah barunya muncul karena apa? Karena sekarang Lisa sudah di tahun terakhir kontraknya. Dia kan udah setuju nih di awal debut bahwa dia akan dapat bayaran lebih rendah dari 3 member lain, betul? Dan sekarang dia udah di tahun ke-7-nya bersama Blackpink. Kontraknya sudah akan habis sama YG. Kalau kontraknya habis, dia bebas untuk pergi ke agensi lain gitu. Nah, ketika kontraknya berakhir dan Lisa mau bayaran yang sangat besar, sah nggak? Sah-sah aja. Tapi kan nggak boleh bang sama pemerintah Korea. Ya memang gitu. Nah, permasalahannya adalah Lisa kan dengan sekarang Lisa yang sebesar ini namanya, dia dapat tawaran yang tadi gue udah bilang, dia dapat tawaran dari agensi Cina, dari agensi Amerika, dan agensi lain-lain yang jelas-jelas bisa membayar dia dengan angka yang jauh lebih besar. Of course seperti itu dong gitu. Nah, permasalahan itu yang nggak pernah gue perhitungkan. Bukan Lisa mata duitan, sekali lagi ya. Ini tergantung, kan gini, lu tuh harus dibayar sesuai dengan level lu ketika jadi profesional gitu. Ketika lu anak baru, ya bayaran lu segini. Ketika lu udah mulai berpengalaman segini. Ketika pendidikan lu ditambah, lu segini. Nah gitu. Lisa kita tahu sekarang dia bahkan, kalau nggak salah, idol K-pop dengan Instagram terbanyak followersnya di dunia, subscriber YouTube terbanyak di dunia. Dia juga punya impact yang sangat besar terhadap produk apapun yang dia iklanin. Lagu dia sukses besar solo gitu, nggak cuma sebagai member Blackpink, solo juga sukses gitu. Jadi secara secara level dia tuh udah tinggi banget, dan dia berhak untuk minta pembayaran yang jauh lebih besar daripada yang dia dapat di 7 tahun pertama. Bayangin, Lisa 7 tahun pertama aja, kalau memang ya, sekali lagi belum tentu fakta nih, kalau memang ternyata bayarannya lebih rendah, dia aja udah bisa beli jet. Berarti segede apa bayarannya, padahal udah rendah, tapi segede apa bayarannya itu sampai bisa beli jet pribadi dan rumah di Korea gitu. Dan lagi, berarti banyak banget kerjaan Lisa sebenarnya selama ini sampai dia bisa sekaya itu gitu. Nah, permasalahannya sekali lagi, kontraknya sudah habis dengan YG Entertainment, Lisa bisa dapat uang yang jauh lebih besar, guys. Jauh lebih besar, nominal yang mungkin bisa 2-3 kali lipat dari yang dia dapat di YG kalau dia pindah ke agensi-agensi lain. Lo bayangin kalau misalnya yang ngebajak adalah Universal Music Group yang di Amerika, Sony Music dan lain-lain, yang uangnya yang biasa megang Coldplay, Lady Gaga, Katy Perry, nama-nama kayak gitu, Ariana Grande, Billie Eilish, gila segede apa yang bisa ditawarkan mereka ke Lisa. Nah, ini yang variabel nggak pernah gue perhitungkan sebelumnya. Gue baru sadar, iya ya ada variabel ini gitu. Nah, melihat hal tersebut, itu yang jujur bikin gue agak deg-degan gitu. Sekali lagi, bukan Lisanya mata duitan ketika kontraknya sudah habis. Kalau mata duitan kontraknya belum habis terus cabut, kayak kemarin ada kan yang kayak gitu, yang baru naik terus malah konflik sama agensinya, malah mau pindah ke agensi lain gitu. Kalau Lisa, dia kan udah menjalani pekerjaannya dengan sangat baik nih sampai akhir tahun, sampai akhir masa kontraknya gitu. Ketika masa kontraknya habis dan dia ditawarin sama yang lain lebih gede dan dia terima, itu bukan mata duitan, itu namanya menghargai levelnya gitu. Dan
Itu yang nggak pernah kepikiran sama gue. Makanya gue mau bertanya sama kalian, menurut kalian gimana nih kalau ternyata Lisa dapet tawaran yang jauh lebih gila? Karena sekali lagi ya, kalaupun YG membayar Lisa berbeda sama member yang asli Korea, YG-nya nggak salah karena katanya itu peraturan dari pemerintahnya langsung gitu. Dan Lisa awalnya terima juga nggak salah gitu. Dan ketika Lisa pingin bayarnya jauh lebih gede dan ternyata ada label lain yang berani nawar lebih gede, nggak salah juga dong gitu. Dan kalau Lisa nerima tawaran dari label lain, itu juga Lisanya nggak salah dong. Orang kontraknya udah habis, dia nggak menyalahi kontrak kan gitu. Jadi gue mau nanya nih sama kalian, kalau sampai ternyata misalnya Lisa memang pindah agensi tapi dengan alasan bahwa dia bisa dapat uang yang jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan sekarang. Pendapat kalian seperti apa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Nah, kalau tadi Lisa, ada satu lagi nih dari portal berita Wow Keren juga. Ini datang dari Jisoo nih. Ini beritanya gini judulnya, motif YG konfirmasi berita kencan Jisoo Blackpink disebut ada hubungannya dengan kontrak. Untuk berita Jisoo ini, konspirasinya diterbitkan oleh media Sports World di Korea. Mereka mengklaim bahwa sebuah agensi hanya melindungi kehidupan pribadi artisnya karena itu adalah tanggung jawab agensi. Meskipun demikian, Sports World menambahkan ketika kontrak para artis berakhir, sebuah agensi dapat menggunakan kehidupan pribadi sang artis untuk menekan mereka agar memperbarui kontrak. Nah, ini yang juga bikin gua agak terkejut karena konspirasi dari Sports World ini ada bukti nyatanya dulu, bukan sekarang ya. Ada beberapa agensi yang memang ketika artisnya masa kontraknya udah mau habis, ketika ternyata si artisnya kayaknya pingin meninggalkan mereka, si agensi yang tadinya melindungi privasi si artis akhirnya dibongkar. Agensi sendiri yang ngebongkar, kayak ngelepas berita pribadi si artis ke media supaya ngeblow up, supaya si artis ini dapat skandal lah bahasanya gitu, supaya tetap mau perpanjang kontrak sama mereka. Ini trik kotornya agensi. Dan katanya menurut media Sports World ini dia nyontohin beberapa, misalnya kayak Lee Seung-gi. Kemarin Lee Seung-gi itu sempat berkonflik sama agensinya sendiri dengan kontrak budaknya itu. Ketika Lee Seung-gi akhirnya menuntut agensi dan pengen keluar, sama agensi malah dibocorin hubungan dia dengan Lee Da-in yang sekarang udah dinikahin sama Lee Seung-gi. Hubungan antara dia dan pacarnya gitu. Begitu juga dengan Hwasa Mamamoo yang baru kemarin tuh beritanya dia diungkap atau beritanya terungkap bahwa Hwasa ini sudah pacaran dengan pengusaha yang 12 tahun lebih tua dari Hwasa gitu. Dan itu terjadi ketika Hwasa selesai kontraknya dengan RBW Entertainment, agensi lamanya gitu. Dan memang ada hal-hal seperti itu di mana agensi akhirnya kayak mengungkapkan apa yang selama ini mereka sembunyikan tentang artisnya semata-mata kayaknya demi artisnya perpanjang kontrak. Dan kalau misalnya artisnya beneran gak mau perpanjang kontrak, mereka keluarin skandalnya biar maksudnya fansnya cabut lah dari mereka, kabur karena ngasih tahu bahwa si artis ini pacaran, katanya gitu. Nah, media Sports World ini mengkonspirasikan atau berteori bahwa kenapa kan Jennie kemarin berkali-kali kena rumor pacaran gitu, terus si Lisa juga dan lain-lain tidak dikonfirmasi, tidak diiyakan atau dibantah sama agensi gitu. Kenapa giliran Jisoo ini cepet langsung dikonfirmasi gitu. Dan ya menurut media Sports World ini itu konspirasinya bahwa ini cara YG supaya Jisoo mau tetap perpanjang kontrak gitu. Dan isunya Jisoo itu, ini isu doang ya, ada gosip-gosip katanya Jisoo itu malah emang kepingin pindah ke agensi khusus aktor karena dia mau fokus acting. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi konspirasi ini yang bikin gue kayak, waduh, ada konspirasi seperti ini ternyata gitu ya. By the way, gue tuh dukung banget Jisoo sama An Bo-hyun. Kalian semua tahu lah, gue pendukung idol pacaran siapapun itu. Gue dukung banget Jisoo sama An Bo-hyun gitu. Cuman jujur gue agak bingung sama berita di mana katanya Jisoo Blackpink itu secara pribadi membongkar perasaannya ke An Bo-hyun lewat Dispatch. Ya, Dispatch bilang bahwa katanya mereka berhasil menghubungi Jisoo dan Jisoo secara terbuka ngomong soal ini ke Dispatch gitu. Jisoo bilang bahwa mereka masih di tahap awal, masih di tahap saling mengenal, bla 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 gitu. Gue dengar berita itu, gue jujur agak bingung karena maksud gue apa benar gitu. Maksud gue seterbuka itu kah Jisoo mau langsung ngomong ke media gitu, ke Dispatch gitu. Karena seumur gue kenal K-pop kayaknya baru sekali ini. Dan kalau memang iya, keren banget sih Jisoo. Sekali lagi ya, gue tidak aneh sama Jisoo pacaran sama An Bo-hyun ya, gue sangat mendukung. Tapi gue aneh sama pernyataan Dispatch yang bilang Jisoo ngomong langsung ke Dispatch gitu. Maksud gue kalau Dispatch ngomong ke agensi, dapat pernyataan itu dari agensi dan agensi dapat pernyataan itu dari Jisoo, masuk akal. Maksud nggak? Misalnya YG nanya ke Jisoo, beneran nggak pacaran? Terus Jisoo ngomong, iya bener, gini ngomong ke agensinya. Terus agensi ditanya sama Dispatch,
dan agensi ngomong apa yang diomongin Jisoo masuk akal. Tapi Dispatch bilang bahwa Jisoo sendiri yang ngomong ke Dispatch gitu. Gue yang kayak, mau Jisoo ngomong langsung membuka itu ke media gitu. Itu yang gue agak mempertanyakan, ini Dispatch bohong apa enggak gitu. Sekali lagi ya, gue lebih percayanya Dispatch dapatnya dari YG dapatnya dari Jisoo, bukan Dispatch langsung ke Jisoo gitu loh. Itu sih dari gue gitu. Jadi itu yang bikin gue bingung. By the way, Jisoo dan An Bohyun ini diharapin Kanets jadi pembuka jalan baru loh untuk couple K-pop, karena kita semua tahu di dunia K-pop itu kan emang industri yang sangat berbeda ya dengan industri entertainment lain, dimana idol itu kayak tergantung banget sama fandomnya. Jadi idol itu kayak nggak boleh pacaran supaya nggak melukai hati fandomnya, karena takut fansnya atau fandomnya beberapa kabur gara-gara si idol ini pacaran gitu. Nah, melihat Jisoo dan An Bohyun ini konfirmasi dan ternyata banyak bling yang justru mendukung, Kanets nganggep ini sebagai pintu terbaru, semoga jadi tren di mana idol itu berani lebih jujur soal hubungan kayak gini gitu, nggak perlu nutup-nutupin lagi kayak dulu, karena Jisoo bisa diterima gitu sama fansnya, diterima dengan sangat baik gitu. Karena zaman dulu kalau ada idol yang ternyata ketahuan pacaran, bahkan bisa sampai dikeluarin loh sama agensinya dari grup dan agensi tersebut gitu, seserem itu dulu. Jadi gue sih salut sama Jisoo dengan kelegowoannya untuk mengungkapkan bahwa iya benar gitu. Kan keren banget kan, nggak jadi teori yang berlarut-larut, nggak jadi masalah yang berlarut-larut yang bikin keributan di bawah sini gitu. Kalau udah diiyain ya udah, kita tinggal happy-nya doang gitu. Itu aja sih dari gue. Jadi gue mau nanya sama kalian, gimana tanggapan kalian terhadap konspirasi ini guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Dan seperti biasa, kalau kalian mau tanya gue atau mau request bahasan ke gue, kalian bisa scan barcode ini atau klik link summary yang gue taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa nanya, request bahasan sambil give gue di situ, oke? Sekian dari gue, bye.